Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalian untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam wara. Ini video kedua Kaisam janji akan ngebahas tentang teman kita yang hilang duitnya ya cuy ya. Yang prihatin sih Iba ya, tapi kita juga harus introspeksi masing-masing ya cuy ya. Dulu juga pernah kejadiannya hilang 10.000, bahkan dia ini naruhnya di koper. Secara tidak langsung, apa kayaknya impossible banget gitu ya, di dalam koper hilang duitnya. Nah, apalagi ini ditaruhnya di tas cewek ya cuy ya, yang nggak ada zippernya. Dia ini cuma ngebelagan kayak gitu, tapi dia taruhnya tuh di dalamnya tuh kan ada zipper ya, ada sleting kecil. Nah, dia ditaruh di situ. Ayo kita bedah kasus ini. Secara logika, mungkin nggak sih ini dicopet, mungkin nggak sih jatuh, atau mungkin dicuri sama teman satu kosnya. Ya kita nggak bisa nuduh karena nggak ada bukti. Tapi kemarin malam kayak Tisam juga ikut dalam pencariannya ya melalui video call, karena si anak ini juga lagi cari majikan di terminate. Backgroundnya bukan karena hutang, dia di terminate majikannya karena dia sakit. Jadi majikannya tuh udah nggak mau kalau misalkan dia itu bolak-balik ke rumah sakit ya cuy ya. Oke, ayo kita bahas cuy. Ini ada sedihnya, ada gimananya, ada keselnya, ada huru-hara ya cuy ya. Tapi ini pembelajaran dan harus kayak Tisam bahas. Penting banget buat kalian yang di terminate di luar sana, jangan percaya orang ya cuy ya. Kita tuh nggak boleh menyamakan ujian hidup kita dengan ujian hidup orang-orang yang lagi menunggu visa atau lagi mencari majikan. Kita nggak boleh iba itu bercampur. Kita tetap juga harus memprotek diri kita sendiri. Makanya Kaisam selalu mengajarkan kepada kalian untuk mencintai diri kalian lebih dari siapapun. Jadi saat kalian sudah mencintai diri kalian, kalian akan berpikir, ini kalau duit ini segini-gininya hilang, kita mau makan apa? Iya kan? Jangan biasakan kita untuk berhutang, meminjam uang gitu cuy. Itu adalah kebiasaan yang nggak bagus gitu. Maka dari itu, ayo kita bahas dari kasus ini. Kita sama-sama belajar dan bedah kasus. Kaisam juga akan mengajak pemikiran kalian, kira-kira menurut kalian ini kemana hilangnya duit? Dan kenapa nggak poking Kaisam? Kita doain dulu yuk teman kita yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang dari majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya boy, kalau hilang duit 4.000 bukan uang yang kecil aja, 8 juta. Banyak harapan dari uang itu saat kita menunggu visa. Saat kita pulang ke Indonesia, otomatis kita butuh makan, butuh biaya hidup, menunggu visa 1 bulan sampai 2 bulan. Uang itu sangat berharga banget untuk kita. Bener nggak? Bener lah Kaisam? Iya. Sayangnya kalau Allah mengambil rezeki itu dari kita dengan cara seperti ini, kira-kira kalian ikhlas nggak? Ya mau gimana lagi, Kaisam orang udah hilang. Iya kan? Nah, sebelum kalian hilang, Kaisam itu woro-woro dalam video ini. Buat kalian yang baru di terminate, hati-hati uang kalian. Nah, bagaimana sih supaya uang kita nggak diambil? Setidaknya kita bisa menjaga diri kita sendiri gitu ya kan. Pasti banyak orang berpikir, banyak kurang sodako tuh makanya hilang. Kita nggak boleh mengejat seseorang itu habluminallahnya itu bagaimana. Itu adalah urusan dia sama Allah. Jangan sampai apa yang kita lontarkan itu menjadi fitnah ya. Mungkin saja mbaknya itu rajin sholat, kita nggak pernah tahu. Karena ini adalah bagian ujiannya dia. Dia ikhlas nggak untuk diuji seperti ini. Nah, kitanya yang mendengarkan kisahnya bisa mengambil pembelajaran supaya kita jangan sampai kecolongan lagi. Oke Joy, Mbak ini namanya Mbak Eda. Mbak Eda ini punya riwayat sakit. Sebenarnya mbaknya ini tetangga desanya kayak Tisam. Ya, Kaisam di Indramayu, dia di Cirebon gitu. Nah, dia tuh udah ngomong sama kayak Tisam, Kak, saya ini kontrak kedua di majikan. Saya ini habis dibuang rahimnya. Padahal dia belum menikah ya cuy. Tapi dia karena sakit, apa ya cuy ya, sakit apa ya, polip apa ya, yang rahimnya dibuang itu loh cuy, karena dia itu ada sakit gitu cuy. Nah, ini pilihan yang sulit pastinya. Dia ini udah nggak ada kesempatan untuk punya anak kan, tapi dia memilih memilih jalan untuk supaya saya tetap sehat. Rezeki anak ya kita bisa ngasuh lah, punya siapa, atau kita bisa adopsi lah ke depannya. Tapi semangat dia hidup ini ada karena dia berpikir orang tuanya kan udah nggak ada ya cuy ya. Dia masih punya adik satu yang harus ditanggung-jawabi. Jadi dia memilih untuk operasi, keluarkan itu. Jadi dia ini udah divonis sama dokter nggak bisa punya anak. Ya tapi ini kita hargai ya cuy ya, keputusan mbaknya, dan kita support. Nggak usah sedih mbak, terus berjuang. Seperti itu kayak bisa mensupport si Mbak Eda ini. Akhirnya di saat 2 bulan
setelah sudah melewati operasi, pengobatan, bolak-balik rumah sakit, majikan kan nggak boleh menterminate ya cuy ya, saat kita sakit. Nah, saat dia masih ada jadwal kontrol, majikannya ini udah uring-uringan, udah potong gaji ini, tapi Mbak Eda ini menjalani dengan ikhlas. Karena apa? Karena dia masih butuh kerja di Hong Kong. Ya udah, jadi sistem menuruti majikan itu ya cuy ya. Setelah berobat rutin, finally si dokternya ini sudah mengatakan ke Mbak Eda, Mbak Eda, kamu sudah selesai pengobatan ya. Kalau kumat atau sakit apa, kamu hanya bisa kontrol-kontrol aja. Jadi pengobatan untuk keluarkan rahimnya ini sudah selesai ya cuy ya. Majikannya sudah tahu dong reportnya. Akhirnya berusaha mempertahankan nih Mbak Eda untuk bekerja di rumahnya lagi. Singkat cerita, di hari Jumat kemarin si Mbak Eda ini kram perut. Dia ini ngomong sama majikannya, majikan boleh nggak besok saya ke rumah sakit? Soalnya itu kan liburnya dia kan boleh milih hari apa aja gitu. Perut saya sakit. Akhirnya apa cuy? Akhirnya majikan, ya udahlah gini aja, kamu cari majikan baru lagi, saya kasih tiket pesawat kamu di akhir tanggal 14 hari. Jadi majikannya memberikan kesempatan Mbak Eda untuk mencari majikan lain. Dia kasih tiket pesawat di tanggal 24 supaya Mbak Eda ini bisa mencari majikan baru. Apakah itu boleh Kak Isam diterminate? Ya karena pengobatannya kan sudah selesai ya. Tanggung jawab majikan ini atas kesehatan Mbak Eda juga sudah selesai. Dan Mbak Eda juga sudah divonis sama dokter ini sudah bisa bekerja lagi. Oke, dari sini Mbak Eda ini nangis. Ya nggak usah nangis, kan kayak Isam ngajarin kalau misalkan diterminate atau kita diputus kontrak itu adalah hak pekerja maupun hak kita. Jadi kalau misalkan majikan punya kesempatan seperti itu, ya sudah, syukur-syukur nih, alhamdulillahnya majikan masih memberi kamu kesempatan 14 hari ke depan. Udah, nggak usah nangis, ayo kita cari majikan baru. Oke, akhirnya si Mbak Eda ini minta sama majikannya, majikan boleh nggak saya besok aja keluarnya karena barang saya banyak. Akhirnya nggak bisa cuy. Hari itu pun dia harus keluar, otomatis cari kos-kosan dong. Cari kos-kosan, nemulah kosan di Mongkok cuy. Nah, di kosan di Mongkok, ini Mbak Eda ini kan bukan tipikal orang yang berhutang ibaratnya ya. Jadi dia ini dikeluarkan dari majikan bukan karena hutang piutang. Jadi hak-haknya itu dibayar semuanya. Nah, dia itu bungkus itu 7.000 di tas perempuannya, maksudnya di tas model cewek, di dalamnya itu ada zipper ya, dimasukkan ke situ dalam kondisi dikeluntung ya cuy ya, 7.000. Nah, untuk jajan-jajannya dia ini ditaruh di dompet biasa, ditaruh di depan gitu. Jadi uang itu stay aja di situ cuy. Datang di kos di hari Jumat. Dia ngekos sampai dan hilangnya itu di hari Selasa, baru sadar hilangnya. Dia juga jarang buka-buka dompet itu di depan teman-teman satu kosannya ya. Jadi di situ ada beberapa orang yang lagi tunggu visa juga cuy. Di situ ya cuy ya. Nah, singkat cerita, si Mbak Eda ini pulang dari agensi kemarin itu untuk interview, proses interview. Sesampainya di rumah, dia ini kan ya biasa ya cuy ya, ngecek ya mungkin duit yang buat makannya ini udah mau nipis, jadi mungkin mau ngambil 500 lagi ditaruh di dompet biar nggak di buka-buka gitu cuy. Nah, saat maghrib dia ini telepon kayak uang saya hilang 4.000. Loh kok bisa? Di mana duitnya? Ya kan? Ditaruh di sini Kak. Kamu hilang di mana? Mungkin nggak dicopet? Nggak mungkin dicopet banget. Soalnya tas itu taruhnya di depan terus cuy. Kalaupun itu dicopet, kenapa disisakan 2.000? Itu pertanyaannya, padahal dia itu ngegulungnya itu 7.000 jadi satu duitnya. Kenapa duit itu disisakan 2.000 di tas itu? Ini kan tanda tanya. Berarti pencopet itu tangannya lihai banget dong. Bisa ngambil cuma 4.000, 2.000-nya disisain di situ. Ini kan secara logika ya. Ayo kita logika cuy. Itu duitnya cuma disisain 2.000, yang 4.000 diambil. Kalau dicopet di luar, otomatis semuanya diambil. Ini dalam 3 hari ya setelah dia diterminate sama majikannya. Terus ke agent pun dia nggak merasa ngelepas tas gitu. Dia interview, tasnya juga di situ. Kemungkinan besar, dugaan terbesar ya. Ini dugaan ya. Karena apa? Karena kita menuduh orang tanpa bukti juga nggak boleh. Apalagi di kos itu pun nggak ada CCTV cuy. Akhirnya dia pulang, ya dugaan besarnya ya hilang di kos. Apakah ada tuyul Kaisang? Ya mungkin tuyul rambut hitam. Semalam itu kayak Tisam ikut video call di antara mereka untuk mengecek ya barangnya satu persatu. Sebelumnya barangkali ada yang ngekos di sana melihat kayak Tisam juga ikut dalam video call. Kayak Tisam juga minta maaf sebelumnya. Bukan berarti kayak Tisam itu menuduh kalian, tapi proses pengecekan itu adalah keikhlasan kita sendiri untuk membantu teman kita yang hilang duitnya.
Jadi untuk itu Khairil Tisam itu mohon jangan merasa tersinggung atau apapun. Dia hanya berusaha di mana duitnya hilang. Karena besar harapan duit itu untuk hidupnya dia selama dia menunggu visa gitu kan. Kenapa Khairil Tisam nggak poking? Khairil Tisam itu masih memikirkan pemilik kosnya. Karena pemilik kosnya juga kan ini kan tinggalnya nggak satu kos, tapi dia ini selalu baik menolong Khairil Tisam. Kalau misalkan ada anak bermasalah, udah ya Tisam taruh aja di situ, walaupun tidurnya di lantai karena full gitu kan, 4. Tapi pemilik kos ini baik sama Khairil Tisam. Jadi Khairil Tisam itu juga masih memikirkan kalau ini poking ya cuy ya, siapa yang kena? Pemilik kos. Serius. Karena polisi akan datang mendata kos ini legalitasnya punya siapa. Kalau punya kita-kitaan juga, ya kita pasti akan dimintai datanya. Kenapa tidak ada CCTV? Kenapa tidak ada ini? Ya kan? Nah, kalau misalkan nekat untuk poking, sebenarnya gampang banget cuy. Kalau misalkan kalian punya keberanian ya, kalau misalkan di luar rasa kemanusiaan hari ini, Khairil Tisam ini masih punya rasa manusia. Karena apa? Karena pemilik kosnya ini teman Khairil Tisam gitu. Yang kehilangan uangnya ini adalah anaknya Khairil Tisam yang Khairil Tisam bantu cari majikan. Jadi Khairil Tisam itu ya sudah mode ikhlas, tapi Khairil Tisam nggak terima dengan kejadian ini supaya kalian belajar. Jangan sampai terjadi lagi dengan kalian. Kalau tibanya poking, gampang banget polisi itu untuk nyiduk siapa yang ngambil duitnya. Karena apa? Ini tas ini kan ada sidik jari cuy. Ya kan? Ada sidik jari di sana. Polisi tinggal set sidik jari. KTP kalian yang ada di situ itu akan diminta. Ingat, di dalam KTP itu ada sidik jari kalian. Jadi walaupun kalian tidak dipanggil polisi satu-satu, walaupun kalian tidak dicek sidik jarinya, dari nomor KTP aja itu ada sidik jari kalian. Kali ini, kalaupun uang itu diambil oleh kalian, salah satu di antara kalian. Jadi buat kalian yang nggak ngambil ya santai aja gitu ya. Jadi jangan pernah merasa tersinggung dan tanamkan dalam diri kalian kalau misalkan saya nggak ngambil Khairil Tisam, ya oke, nggak usah tersinggung. Tapi orang yang mengambil, kamu punya hati nggak? Kalau misalkan hidup membelangsak, jangan pernah kamu menghancurkan hidup orang lain juga. Jangan pernah menguasai harta orang lain juga. Jangan pernah mengambil hak orang lain juga. Kalian diajarin nggak sama orang tua kalian? Khairil Tisam marah? Marah sama siapa Khairil Tisam? Siapa aja yang merasa? Karena dugaan terbesarnya, impossible banget kalau misalkan hilangnya di luar. Dalam 3 hari, kalian berpikir nggak? Tas itu ada selerakannya, di dalamnya ada duit 7.000. Tidur. Kita tidur, dia tidur di bawah, tas itu ada di sampingnya. Kita nggak pernah tahu kapan terjadinya, entah itu malam saat tidur, iya kan? Nobody knows, nggak ada yang tahu. Boleh nggak kita curiga? Boleh, karena kita yang kehilangan. Boleh nggak kita menduga mereka yang ambil? Boleh, karena kita merasa uang kita hilang. Wajar nggak? Wajar. Untungnya nggak poking, karena ada beberapa alasan aja. Tapi pembelajarannya buat kalian yang tunggu visa di luar, yang ngekos, usahakan uang jangan dibawa di kos. Kamu hidup dengan secukupnya uang aja. Gimana caranya? Khairil Tisam. Sedangkan kita nggak punya teman yang bisa dipercaya gitu kan. Kalau misalkan kalian punya teman yang dipercaya, kalian boleh titip dulu. Ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak ada orang yang dipercaya, modal gembok kecil aja cuy. Modal gembok kecil aja. Taruh di mana? Di tempat yang bisa itu digembok. Tasmu digembok, kopermu digembok. Kalau bisa tidur pun jadi bantalan. Udah kayak ala-ala orang kaya aja tuh, duitnya ditaruh di bantal. Supaya apa? Ada benernya juga tuh duit ditaruh di bantal. Supaya menghindari dari orang-orang yang ingin menguasai harta orang lain. Berarti Khairil Tisam, orang di luar sana itu pada jahat-jahat. Yes. Kejahatan itu muncul karena apa? Karena kebutuhan. Karena mendesak. Dia butuh hidup. Bagaimana caranya? Daging temannya sendiri itu bisa dia makan loh. Oke, buat kalian ya yang semalam itu ada di kosan itu, Khairil Tisam juga minta maaf kalau misalkan membuat kalian tersinggung. Tapi sangat wajar sekali kalau misalkan Mbak Eda meminta untuk menggeledah tas kalian. Ya untuk fair-fairan aja ya cuy ya. Tapi kita boleh ibaratnya membohongi semuanya. Tapi tanyakan kepada hati kalian sendiri. Tanyakan kepada hati nurani kalian sendiri. Itu nggak bisa berbohong. Kalian pasti akan Allah itu maha tahu cuy. Ya kan? Jadi boleh saja kita memutar balik. Nah, yang lebih jahatnya, yang ditakutkan, kita malah yang dituduh.
Kita yang hilang malah kita yang dituduh. Alah, ngomong aja itu duitnya udah dikirim. Alah, ngomong aja tuh duitnya tuh udah bayar utang. Sok-sokan lagi pada hilang duitnya. Ini biasanya modus-modus orang yang toksik seperti itu. Saat dia merasa ketakutan, dia pasti akan memutar balik seolah yang hilang duit ini adalah pembohong. Padahal ya mungkin juga dia yang berbohong, ya kan? Soalnya Kak Isam Kak Isam itu mengajarkan kepada orang-orang yang Kak Isam bantu, saya boleh nggak percaya sama kamu, tapi saya nggak mau kamu bohong sama saya. Iya, dan sampai hari ini Kak Isam juga masih meyakini bahwa dia bisa dipercaya. Ya, jadi mbaknya yang semalam hilang duit 4.000, ya mau nggak mau nasi sudah menjadi bubur. Tapi kisahnya menjadikan pembelajaran kepada kalian yang nunggu-nunggu di kosan yang lain. Kita jangan pernah mengandalkan CCTV di kos itu, cuy. Walaupun fasilitasnya lengkap di kos itu, tapi kamu wajib menjaga dirimu sendiri. Kamu wajib berpikir, ini kalau duit hilang saya makan apa ya? Gimana caranya supaya duit ini nggak hilang? Walaupun mereka ini curhat dengan masalah, dengan semua masalah, maka dari itu stop untuk terlalu banyak berbicara, stop untuk terlalu banyak menceritakan masalah kita ke orang lain. Karena apa? Karena mereka pasti akan tahu kelemahan kita. Untuk itu, untuk belajar hidup di luar, bagaimana caranya Kak Isam? Ya udah, tidur ya tidur aja gitu, nggak usah terlalu ngegosip. Majikan kamu kan biasanya kan mama kan satu ruangan itu ngegosip, kamu kenapa dipecat? Iya saya ada sakit. No need. Nggak tahu, majikan mungkin udah nggak sering sama saya. Ya sudah, cukup hanya sebatas itu. Sendiri-sendiri aja, makannya sendiri. Kalau misalkan di kos itu masak bareng, ya tinggal patungan sewajarnya aja berapa gitu. Ngerti nggak? Kan biasanya ada ya satu kos itu, boleh nggak sih pinjam duitnya dulu buat bayar kos, ya kan? Boleh nggak pinjam duitnya 2.000 untuk bayar kos? Saya nggak punya duit. Kita harus sadar diri gitu. Kita hanya sebatas kenal di kos, mungkin nggak nanti dia kabur sampai diutangin 2.000. Ibaratnya kita itu terlalu beresiko gitu, cuy. Untuk itu ya, jangan seperti itu. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Jangan bergantung sama teman, dan jangan pernah memanfaatkan teman di kos karena dia itu orangnya nggak enakan. Kita jangan pernah merasa bahwa diri kita masalah yang paling besar. Mereka juga sama-sama dipecat, mereka juga sama-sama butuh hidup di luar. Jadi ya sadar diri aja ya. Ada-ada aja. Ya udah. Jadikan pembelajarannya cuy untuk semuanya. 4.000 itu ya banyak harapan di situ ya, tapi ya mau gimana ya, mungkin orang yang ngambil lebih butuh. Ya wis lah, semoga rezekinya dibalas 2 kali lipat ya Mbak Ida ya. Amin. Tetap semangat, semoga ini menjadikan gerbang saat kamu mendapatkan majikan baru. Semoga majikan baru kamu ini balasan mendapatkan majikan yang super duper baik. Amin ya robbal alamin. See you next video, bye bye. Menurut kalian logika nggak sih kalau hilang di luar? Logika nggak sih dicopet di luar? Iya kan? Kalau dicopet kenapa nggak semuanya aja? Kenapa masih ditinggalkan 2.000 gitu? Menurut kalian siapa yang ambil? Atau kemana duitnya lari ini? Atau ada tuyul? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.